Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Atmalunisa, NIM 23030190147. Saya akan menjelaskan materi mengenai peran filsafat ilmu dalam pengembangan pendidikan. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa sih itu filsafat ilmu. Filsafat ilmu menurut Harun Nasution dalam Zuhairini berasal dari kata Yunani yang tersusun dari dua kata, philen dalam arti cinta dan spos dalam arti hikmah. Orang Arab memindahkan kata Yunani philosophia ke dalam bahasa mereka dengan menyesuaikan dengan tabiat susunan kata-kata Arab, yaitu falsafah dengan pola fa'lalah, dan fi'lal. Dengan demikian, kata benda dari kata kerja falsafah seharusnya menjadi falsafah dan filsaf. Pengertian filsafat ilmu secara umum itu cabang filsafat yang mempelajari dan mempertanyakan secara sistematis mengenai hakikat pengetahuan ilmu yang berhubungan dalam masalah-masalah filosofis dan fundamental yang terdapat pada ilmu mencapai pengetahuan yang ilmiah. Intinya, filsafat ilmu itu filsafat dengan pokok bahasan ilmu sebagai inti dari apa yang dipertanyakan mengenai kebenaran. Masalahnya, mudah untuk mengingat dan menjelaskan apa definisi dari filsafat ilmu, namun sulit untuk benar-benar memahami esensi apa yang dipelajari dalam filsafat ilmu. Contoh, nyatanya dijelaskan oleh Lacey tahun 1996 yang membuat beberapa poin bahasan yang akan eksplorasi dalam filsafat ilmu. Poin-poin pokok bahasan tersebut adalah hakikat ilmu itu sendiri, tujuan dari ilmu, metode ilmu, bagian-bagian ilmu, jangkauan ilmu, dan hubungan ilmu dengan masalah kehidupan atau filosofi yang seperti nilai, etika moral, dan kesejahteraan manusia. Untuk memperdalam pemahaman terhadap filsafat ilmu pula, kita harus benar-benar paham apa yang dimaksud dengan filsafat. Jadi nanti kita tuh tahu apa itu filsafat ilmu. Tujuan dari filsafat pendidikan yaitu memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. Teori pendidikan ini bertujuan menghasilkan pemikiran tentang kebijakan dan prinsip-prinsip pendidikan yang didasari oleh filsafat pendidikan. Praktik pendidikan atau proses pendidikan menerapkan serangkaian kegiatan berupa implementasi kurikulum dan interaksi antara guru dengan peserta didik guna mencapai tujuan pendidikan dengan menggunakan rambu-rambu dari teori-teori pendidikan. Peranan filsafat pendidikan memberikan inspirasi, yakni menyatakan tujuan pendidikan negara bagi masyarakat, memberikan arah yang jelas dan tepat dengan mengajukan pertanyaan tentang kebijakan pendidikan dan praktik di lapangan dengan menggunakan rambu-rambu dari teori pendidik. Seorang guru perlu menguasai konsep-konsep yang akan dikaji serta pedagogi atau ilmu dan seni mengajar materi subjek terkait agar tidak terjadi salah konsep atau mengkonsepsi pada diri peserta didik. Beberapa
aliran pendidikan yang berpengaruh dalam pengembangan pendidikan. Misalnya, idealisme, realisme, pragmatisme, humanisme, behaviorisme, dan konstruktivisme. Idealisme berpandangan bahwa pengetahuan itu sudah ada dalam jiwa kita. Untuk membawanya pada tingkat kesadaran, perlu adanya proses introspeksi. Tujuan pendidikan aliran ini membentuk karakter manusia. Aliran realisme berpandangan bahwa hakikat realitas adalah fisik dan roh. Bersifat dualistis, tujuannya yaitu pendidikannya membentuk individu yang mampu menyesuaikan diri dalam masyarakat dan memiliki rasa tanggung jawab kepada masyarakat. Pragmatisme merupakan kreasi filsafat dari Amerika yang dipengaruhi oleh empirisme, utilitarianisme, dan positivisme. Esensi ajarannya, hidup bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk menemukan arti atau kegunaan. Tujuan pendidikannya menggunakan pengalaman sebagai alat untuk menyelesaikan hal-hal baru dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Humanisme ini berpandangan bahwa pendidikan harus ditekankan pada kebutuhan anak, ciri karakter. Tujuannya yaitu untuk aktualisasi diri, perkembangan efektif, dan pembentukan moral. Bahan behaviorisme memandang perubahan perilaku setelah seseorang memperoleh stimulus dari luar merupakan hal yang sangat penting. Oleh sebab itu, pendidikan behaviorisme menekankan pada proses mengubah atau memodifikasi perilaku. Tujuannya untuk menyiapkan pribadi-pribadi yang sesuai dengan kemampuannya mempunyai rasa tanggung jawab dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Nah, menurut paham konstruktivisme, pengetahuan diperoleh melalui proses aktif individu mengkonstruksi arti dari suatu teks, pengalaman fisik, dialog, dan lain-lain melalui asimilasi pengalaman baru dengan pengertian yang telah dimiliki seseorang. Tujuannya pendidikan ini menghasilkan individu yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan persoalan hidupnya. Nah, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam kata-kata. Saya Nisa Bangsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.